Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan modul 1.1 koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi. Saya, Abdi Sukmawan, adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kampar yang berasal dari UPT SMP Negeri 1 Tapung Hilir. Ucapan terima kasih kepada fasilitator yaitu Ibu Ria Ratnadewi dan pengajar praktik yaitu Ibu Elida Manik yang telah membimbing saya selama proses pendidikan guru penggerak ini. Baik, saya akan mulai presentasi saya. Baiklah, saya akan menyampaikan rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di dalam kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Saya sebagai guru beranggapan bahwa murid adalah objek pembelajaran. Gurulah yang menjadi pusat pembelajaran atau teacher center. Selama ini saya sebagai guru juga beranggapan bahwa yang pertama, keberhasilan pembelajaran hanya berpatokan pada nilai kognitif murid. Yang kedua, hanya siswa yang memperoleh nilai di atas KKM lah yang dianggap murid yang berhasil dalam pembelajaran. Berikutnya, saya sebagai guru kadang hanya fokus menyelesaikan ketercapaian materi, sehingga kadang sering mengenyampingkan karakteristik kemampuan belajar siswa yang beragam. Baru, saya juga sebagai guru kadang hanya fokus pada kondisi kelas yang aman, tenang, dan nyaman. Walau kadang interaksi murid dalam kelas saat belajar itu pasif. Sekarang, mari kita bahas tentang rumusan masalah yang kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Dalam perubahan pemikiran, seorang guru haruslah memahami yang pertama, bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, guru harus bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang ketiga, seorang guru harus dapat menghargai setiap karakteristik belajar murid-muridnya. Dari segi perilaku, sebagai seorang guru, saya harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Sebagai seorang guru, saya harus bisa mempelajari karakteristik murid. Yang ketiga, sebagai seorang guru, saya harus bisa memberi kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya.
Berikutnya, kita akan membahas rumusan masalah yang ketiga, yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari segi perilaku, saya sebagai seorang guru harus mampu menyusun pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat kepada murid agar motivasi belajar siswa terus meningkat. Selanjutnya, sebagai guru, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu murid dapat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, sebagai seorang guru, saya harus bisa menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal budaya daerah. Dengan konsep memerdekakan anak dalam belajar, seorang guru harus memahami bahwa proses pembelajaran bukan lagi menuntut, tetapi menuntun siswanya. Dan seorang guru adalah pamong bagi murid-muridnya. Dengan semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan Tutpuri Handayani, sebagai seorang guru harus bisa menjadi contoh dan teladan bagi murid-muridnya. Seorang guru harus bisa memberikan semangat dan motivasi belajar murid-muridnya, dan seorang guru harus bisa memberi dorongan semangat muridnya untuk menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh muridnya tersebut. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga presentasi ini bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.